Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerhana Dibiasa. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menjawab soal dari pendidikan agama Islam. Nomor 1. Jelaskan secara logis dan sesuai Al-Quran bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan atau mengaturnya. Baiklah, alam semesta memiliki struktur yang sangat kompleks dan teratur, mulai dari gerak planet, hukum fisika yang konsisten, hingga sistem kehidupan di bumi. Keteraturan dan keserasian tersebut menunjukkan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur dan menciptakan alam semesta, bukan terjadi secara kebetulan. Contoh suratnya adalah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 57. Ayat tersebut menyatakan bahwa penciptaan alam semesta jauh lebih rumit dibanding penciptaan manusia. Namun, banyak manusia yang tidak menyadari hal itu. Ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pengatur alam semesta dengan kuasaannya yang tak terbatas. Nomor 2. Jelaskan secara logis dan sesuai Al-Quran bahwa Tuhan yang sejati itu satu. Oke, jika ada lebih dari satu Tuhan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam tatanan alam semesta. Namun kenyataannya, alam berjalan secara harmonis, teratur, dan seimbang. Hal ini mendukung keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Contoh suratnya adalah, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan hanya satu, dengan keberadaan alam semesta yang teratur dan sempurna, serta tidak adanya pertentangan dalam pengaturannya, membuktikan bahwa hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3. Sebutkan alasan-alasan logis kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul. Oke, nomor 1 adalah kepribadian mulia. Nabi Muhammad dikenal jujur, amanah, dan tidak pernah berbohong, bahkan sebelum menjadi Rasul. Nomor 2. Mukjizat ilahi. Al-Quran, kitab suci Al-Quran, merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Nomor 3. Perubahan sosial dan moral yang luar biasa. Dakwah Nabi berhasil mengubah masyarakat yang awalnya jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, adil, dan beriman. Nubuatan. Dalam kitab terdahulu, banyak nubuat dalam kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil yang menyebutkan kedatangan Nabi akhir zaman. Baiklah, nomor 4. Sebutkan alasan logis bahwa Al-Quran itu kitab suci yang masih otentik. Oke, nomor 1 tentu saja dijaga keasliannya oleh Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah dari segala bentuk perubahan atau distorsi. Nomor 2. Hafalan oleh jutaan orang. Hafiz. Al-Quran tidak hanya disimpan dalam tulisan, tetapi juga dalam ingatan jutaan umat Islam di seluruh dunia, sehingga mustahil hilang atau diubah. 3. Kemiripan naskah di seluruh dunia. Meskipun tersebar di seluruh dunia, mushaf Al-Quran yang ada tetap sama, isi dan tulisannya sejak zaman Rasulullah. 4. Tidak ada pertentangan dalam isi. Al-Quran memiliki keistimewaan karena tidak ada kontradiksi dalam isinya, meski diturunkan selama 23 tahun dan di berbagai situasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.